Bayangkan gini, di sebuah ruang gelap di museum, ada tubuh manusia yang sudah berusia lebih dari 3.000 tahun. Kulitnya masih ada, bentuk wajahnya masih terlihat, bahkan rambutnya masih menempel di kepala. Padahal orang ini sudah lama sekali meninggal. Pertanyaannya sederhana, tapi sangat aneh. Kenapa tubuh ini tidak hancur seperti mayat pada umumnya? Biasanya setelah seseorang meninggal, tubuhnya akan membusuk. Dalam hitungan hari, bau muncul, dalam hitungan minggu tubuh rusak, dan dalam waktu tertentu yang tersisa hanya tulang. Itu adalah proses alam yang tidak bisa dihindari. Tapi bangsa-bangsa kuno, ribuan tahun yang lalu justru melakukan hal yang sebaliknya. Mereka mengawetkan tubuh manusia dengan sengaja. Mereka menghabiskan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan hanya untuk merawat jasad orang yang sudah meninggal. Organ tubuhnya dikeluarkan, tubuhnya dikeringkan, dibungkus rapi, disimpan di tempat khusus. Semua itu dilakukan bukan untuk orang yang hidup, melainkan untuk orang yang sudah mati. Kenapa? Apakah mereka takut pada kematian, atau justru mereka percaya bahwa kematian bukanlah akhir segalanya? Bagi kita hari ini, tubuh orang yang meninggal adalah sesuatu yang harus segera dikuburkan. Tapi bagi bangsa kuno, tubuh itu adalah sesuatu yang sangat berharga, karena menurut kepercayaan mereka, jiwa tidak bisa hidup tanpa tubuhnya. Bagi mereka, jika tubuh hancur, maka kehidupan setelah mati juga akan ikut hancur. Itulah sebabnya mumi bukan sekedar mayat yang dibungkus kain. Mumi adalah tiket menuju kehidupan abadi. Yang lebih mengejutkan lagi, teknik mumifikasi ini tidak hanya dilakukan di Mesir. Bangsa Inka di Amerika Selatan juga melakukannya. Bangsa Cina kuno juga melakukannya. Bahkan di Eropa dan Asia, manusia kuno juga mengawetkan tubuh orang mati, yaitu dengan cara yang berbeda-beda. Artinya, keinginan untuk mengalahkan kematian adalah sesuatu yang dimiliki hampir semua peradaban manusia. Lalu, muncul pertanyaan besar, apa sebenarnya yang mereka yakini tentang kematian? Mengapa tubuh manusia dianggap begitu penting setelah nyawa pergi, dan apa yang bisa kita pelajari dari mumi hari ini? Untuk menjawab semua itu, kita harus mulai dari satu hal penting terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan mumi? Selamat datang di Lost Chapter kali ini, dan selamat menyaksikan. Saat mendengar kata mumi, kebanyakan dari kita langsung membayangkan satu hal, sebuah tubuh manusia yang dibungkus kain putih dari ujung kepala sampai kaki. Wajahnya kering, tangannya menyilang di dada, dan suasananya selalu terasa misterius. Gambaran ini memang tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Sebenarnya mumi adalah tubuh manusia atau hewan yang berhasil bertahan dari proses pembusukan. Normalnya setelah kematian, tubuh akan hancur karena bakteri, udara lembab, mikroorganisme, dan serangga. Namun pada mumi, proses ini dihentikan atau diperlambat secara ekstrim, dan menariknya, itu bisa terjadi dengan dua cara. Yang pertama, mumi alami. Ini terjadi tanpa campur tangan manusia. Misalnya, tubuh yang terkubur di es, tubuh yang berada di gurun yang sangat kering, dan tubuh yang terendam di rawa tertentu. Lingkungan seperti ini membuat bakteri sulit hidup, sehingga tubuh tidak sempat membusuk. Salah satu contoh terkenal adalah manusia es yang ditemukan di pegunungan Alpen yang dikenal sebagai Otzi. Dan yang kedua, mumi buatan. Inilah yang paling sering kita bahas. Mumi buatan adalah tubuh yang sengaja diawetkan oleh manusia menggunakan teknik tertentu, mulai dari mengeringkan tubuh, mengeluarkan organ dalam, menggunakan garam atau bahan alami, kemudian membungkus dan menyimpan jasad di tempat khusus. Ini bukan proses sembarangan, ini adalah teknologi kuno yang serius dan rumit. Nah, sekarang ada satu kesalahpahaman besar yang sering terjadi. Banyak orang mengira semua mumi berasal dari Mesir, semua mumi dibungkus kain, dan semua mumi dibuat untuk dikutuk atau hal mistis. Padahal kenyataannya jauh lebih luas. Di Amerika Selatan ada mumi yang duduk bersila, di Cina ada mumi yang kulit dan organnya masih lembut, dan di Eropa ada mumi yang justru berwarna gelap karena rawa tempat mereka terkubur. Artinya, setiap peradaban memiliki cara sendiri dalam memperlakukan kematian. Jadi, mumi bukanlah cerita horor, bukan juga benda terkutuk. Mumi adalah bukti betapa seriusnya manusia kuno memandang kematian. Bagi mereka, kematian bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari kehidupan lain. Dan untuk memahami alasan dibalik semua ini, kita harus masuk lebih dalam ke cara berpikir mereka. Bagaimana sebenarnya bangsa kuno memandang kematian dan kehidupan setelah kematian. Tapi bagi bangsa-bangsa kuno, kematian bukan titik akhir. Justru kematian adalah pintu menuju kehidupan berikutnya.
Bangsa kuno percaya bahwa manusia bukan hanya tubuh, melainkan juga jiwa, dan yang menarik, jiwa ini tidak dianggap satu bagian saja. Di banyak peradaban, jiwa dipercaya memiliki beberapa bagian, masing-masing dengan peran yang berbeda. Mari kita mulai dari yang paling terkenal, yaitu Mesir kuno. Orang Mesir percaya bahwa manusia memiliki Ka, yaitu energi kehidupan, Ba, kepribadian atau karakter, dan jiwa yang telah sempurna di alam setelah mati. Agar ketiga bagian ini bisa bersatu kembali setelah kematian, tubuh harus tetap utuh. Jika tubuh hancur, maka jiwa tidak bisa kembali dan kehidupan setelah mati gagal. Karena itulah tubuh orang yang meninggal tidak boleh rusak. Mumifikasi bukan sekedar tradisi, melainkan syarat utama untuk hidup abadi. Kepercayaan serupa juga muncul di tempat lain, yaitu di Amerika Selatan. Bangsa Inka dan budaya sebelum mereka percaya bahwa roh leluhur tetap hidup dan masih berperan dalam kehidupan sehari-hari. Mumi leluhur itu diberi makanan, diajak upacara bareng, dan bahkan dikeluarkan pada acara tertentu. Bagi mereka, leluhur bukan masa lalu, mereka adalah bagian dari masa kini. Dan di Cina kuno, kehidupan setelah mati dipercaya mirip dengan kehidupan di dunia. Seseorang tetap membutuhkan tubuh, makanan, pakaian, dan rumah. Itulah sebabnya makam-makam Cina kuno berisi banyak benda dan tubuh orang penting dijaga sebaik mungkin. Dari sini kita bisa melihat satu pola besar, yaitu bangsa kuno percaya bahwa tanpa tubuh, jiwa tidak bisa hidup dengan sempurna. Tubuh adalah rumah bagi jiwa. Jika rumah itu rusak, maka penghuninya akan tersesat. Inilah alasan utama mengapa tubuh manusia diawetkan, bukan karena takut pada mayat, bukan karena mistis semata, tetapi karena harapan besar akan kehidupan setelah mati. Namun kepercayaan saja tidak cukup. Jika tubuh ingin bertahan ratusan atau ribuan tahun, maka dibutuhkan cara khusus. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke contoh paling terkenal di dunia, yaitu Mesir kuno dan rahasia teknik mumifikasinya. Oke, jika kita berbicara tentang mumi, maka Mesir kuno hampir selalu menjadi yang pertama terlintas di pikiran kita, dan itu bukan tanpa alasan. Bagi orang Mesir, tubuh manusia adalah kunci keabadian. Orang Mesir percaya bahwa setelah meninggal, seseorang akan melakukan perjalanan panjang menuju alam kematian, dan di sana jiwanya akan diadili. Jika ia lulus ujian, maka ia akan hidup selamanya di alam yang damai, tapi ada satu syarat utama. Tubuhnya harus masih ada dan dapat dikenali. Karena itulah orang Mesir mengembangkan salah satu teknik pengawetan tubuh paling rumit di dunia kuno. Proses ini disebut mumifikasi dan prosesnya tidak cepat. Langkah pertama, mengeluarkan organ dalam. Setelah seseorang meninggal, otak dikeluarkan melalui hidung. Organ dalam seperti hati, paru-paru, lambung, dan usus itu diambil. Organ-organ ini tidak dibuang sembarangan. Mereka disimpan di wadah khusus yang disebut kanopik. Karena setiap organ juga dianggap penting bagi kehidupan setelah mati. Langkah kedua yaitu mengeringkan tubuh. Tubuh kemudian ditutup dengan natron, yaitu garam alami dari padang pasir Mesir. Natron ini berfungsi untuk menyerap air, menghentikan pembusukan, dan membunuh bakteri. Proses pengeringan ini memakan waktu sekitar 40 hari. Nah, langkah ketiga, membungkus tubuh. Setelah kering, tubuh diolesi minyak dan resin, dibungkus dengan kain linen berlapis-lapis. Di sela-sela kain sering diselipkan jimat pelindung, mantra, dan simbol keagamaan. Setiap lilitan kain memiliki makna spiritual. Langkah keempat, disimpan di makam. Mumi kemudian diletakkan di dalam peti dan disimpan di makam yang telah disiapkan sejak lama. Di sekelilingnya diletakkan makanan, perhiasan, patung pelayanan, dan kitab kematian. Semua itu dipercaya akan membantu jiwa ke alam setelah mati. Proses mumifikasi ini bisa memakan waktu lebih dari 70 hari dan biasanya hanya dilakukan untuk Firaun, bangsawan, dan orang-orang penting karena proses ini mahal dan juga rumit. Yang menarik bagi orang Mesir, ini bukan sekedar tradisi budaya. Ini adalah investasi untuk kehidupan abadi. Jika tubuh rusak, jiwa akan tersesat selamanya. Namun, Mesir bukan satu-satunya bangsa yang mengawetkan tubuh manusia. Bangsa lain melakukannya dengan cara yang sangat berbeda dan di bagian berikutnya kita akan menjelajah ke berbagai penjuru dunia dan melihat mumi-mumi unik di luar Mesir. Oke, selama ini banyak orang mengira bahwa mumifikasi hanya terjadi di Mesir. Padahal kenyataannya, manusia di berbagai belahan dunia juga melakukan hal serupa dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan satu hal penting, yaitu keinginan untuk menjaga tubuh orang yang mati adalah sesuatu yang alami bagi manusia dimanapun mereka hidup. Di wilayah pegunungan Andes, bangsa Inka dan peradaban sebelum mereka mengawetkan tubuh manusia dengan cara yang sangat unik. Mumi mereka biasanya diposisikan duduk atau meringkuk, dibungkus kain tebal dan disimpan di tempat tinggi dan dingin. Udara pegunungan yang kering dan dingin membantu tubuh tidak membusuk. Yang paling menarik adalah cara mereka memperlakukan mumi. Bagi bangsa Inka, mumi adalah leluhur yang masih hadir. Mereka diajak dalam upacara, diberi makanan dan minuman, dan bahkan dimintai nasihat. Jadi, mumi bukan kenangan masa lalu, melainkan anggota masyarakat. Kemudian di Cina kuno,
Di Cina ditemukan salah satu mumi paling menakjubkan di dunia yang dikenal sebagai Lady Dai. Tubuhnya berusia lebih dari 2000 tahun. Namun saat ditemukan, kulitnya masih lembut, sendinya masih bisa digerakkan, darah masih tersisa di pembuluhnya. Ini sebenarnya bukan kebetulan. Bangsa Cina kuno menggunakan peti berlapis-lapis, menutup makam agar kedap udara dan mengisi ruang makam dengan cairan khusus. Tujuannya satu, yaitu menjaga tubuh agar terhidup di alam kematian. Selanjutnya di Eropa, banyak mumi ditemukan tanpa disengaja. Tubuh-tubuh ini terawetkan karena terendam di rawa asam, kekurangan oksigen, dan lingkungan ekstrim. Tubuhnya berwarna gelap, tapi jaringan lunaknya masih ada, dan mereka dikenal sebagai bog badis. Kemudian di daerah bersalju, beberapa tubuh manusia membeku dan terawetkan secara alami. Suhu ekstrim menghentikan bakteri, sehingga tubuh bisa bertahan ribuan tahun, dan salah satu yang paling terkenal adalah mumi es dari Eropa. Dan dari semua contoh ini, kita bisa menarik satu kesimpulan besar. Setiap peradaban punya cara berbeda tapi alasan yang mirip, yaitu mereka ingin menjaga hubungan antara jiwa, tubuh, dan kehidupan setelah mati. Namun mumifikasi tidak selalu soal kepercayaan spiritual. Di beberapa budaya, mumi juga punya fungsi sosial dan politik, dan itulah yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Selama ini kita sering menganggap mumifikasi sebagai urusan agama dan kepercayaan, tapi bagi banyak bangsa kuno, mumi juga memiliki fungsi sosial dan politik. Artinya, mumi bisa menunjukkan siapa yang berkuasa dan siapa yang penting. Di Mesir kuno contohnya, misalnya tidak semua orang bisa menjadi mumi. Proses mumifikasi itu sulit, lama, dan juga mahal. Karena itulah hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya. Nah, biasanya adalah Fir'aun, keluarga kerajaan, bangsawan, dan pendeta penting. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin rumit proses mumifikasinya. Bagi rakyat Mesir, mumi Fir'aun bukan hanya jasad orang mati. Fir'aun dianggap sebagai wakil dewa di bumi, penjaga keseimbangan alam, dan simbol kekuatan negara. Dengan mengawetkan tubuh Fir'aun, kekuasaan dan wibawa sang raja seolah-olah terus hidup selamanya. Hal serupa juga terjadi di Amerika Selatan. Di budaya Andes, mumi leluhur sering dijadikan pusat kegiatan sosial. Mereka disimpan di tempat khusus, dihormati bersama, dan dijadikan simbol persatuan kelompok. Dengan menghormati mumi leluhur, sebuah komunitas menunjukkan bahwa mereka memiliki asal-usul yang kuat. Di beberapa budaya Asia, makam dan tubuh leluhur menjadi penentu status keluarga. Semakin terawat makam dan jasadnya, semakin tinggi pula kehormatan dan posisi sosial keluarga tersebut. Jadi, mumifikasi bukan hanya tentang hidup setelah mati, ia juga tentang kekuasaan, identitas, status sosial, dan warisan budaya. Mumi adalah cara bangsa kuno berkata, orang ini penting bahkan setelah meninggal. Nah, namun cerita tentang mumi tidak berhenti di masa lalu. Hari ini, ribuan tahun kemudian, mumi justru membantu kita memahami sejarah manusia dengan cara yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dan di bagian selanjutnya kita akan melihat bagaimana ilmu pengetahuan modern membuka rahasia yang tersimpan di dalam mumi. Saat mumi pertama kali ditemukan, banyak orang menganggapnya hanya sebagai benda kuno untuk dipajang di museum. Tapi bagi ilmuwan modern, mumi adalah mesin waktu biologis. Lewat mumi, kita bisa mengintip bagaimana manusia hidup ribuan tahun yang lalu. Dan dengan teknologi sekarang, ilmuwan tidak perlu merusak mumi untuk mempelajarinya. Mereka bisa menggunakan CT scan, sinar X, dan analisis DNA. Seperti memeriksa pasien di rumah sakit, tapi pasiennya berasal dari masa lalu. Nah, dari mumi inilah ilmuwan bisa mengetahui umur seseorang saat meninggal, jenis kelamin, penyakit yang diderita, dan penyebab kematiannya. Bahkan beberapa mumi menunjukkan tanda-tanda penyakit yang masih ada hingga sekarang, seperti penyakit jantung, radang sendi, dan infeksi. Artinya manusia modern tidak terlalu berbeda dari manusia kuno. Mumi juga memberi petunjuk tentang pola makan manusia masa lalu. Dari sisa makanan di tubuh dan gigi, ilmuwan bisa mengetahui apa yang mereka makan, apakah mereka kekurangan gizi, dan gaya hidup mereka. Semua ini membantu kita memahami bagaimana peradaban berkembang. Dan bukan hanya itu, mumi juga membantu ilmuwan mempelajari perubahan iklim di masa lalu, lingkungan tempat manusia hidup, dan penyebaran penyakit kuno. Dengan kata lain, mumi adalah arsip sejarah alami yang disimpan oleh tubuh manusia itu sendiri. Dan yang menarik, semua pengetahuan ini hanya bisa kita dapatkan karena tubuh mereka diawetkan dengan baik. Jika tidak ada mumifikasi, sebagian besar informasi ini akan hilang selamanya. Jadi hari ini, mumi tidak lagi hanya berbicara tentang kematian. Mereka berbicara tentang kehidupan, kesehatan, lingkungan, dan sejarah manusia. Namun, setelah melihat semuanya, muncul satu pertanyaan terakhir. Apakah mumifikasi ini berasal dari ketakutan terhadap kematian atau justru dari harapan akan kehidupan abadi? Dan itulah yang akan kita renungkan di bagian selanjutnya.
Nah, setelah melihat semua kisah tentang mumi, dari Mesir hingga pegunungan Andes, dari rawa Eropa hingga makam Cina kuno, kita bisa menyadari satu hal penting. Mumifikasi bukan sekedar tradisi aneh, ia adalah cerita tentang manusia. Bangsa kuno tahu satu hal yang sama seperti kita hari ini, yaitu hidup itu terbatas. Mereka melihat orang-orang yang mereka cintai meninggal, tubuh yang perlahan membusuk, dan kenyataan bahwa suatu hari mereka juga akan menghadapi hal yang sama. Namun alih-alih menyerah pada kematian, mereka mencoba melawannya dengan cara mereka sendiri. Dengan menjaga tubuh, mereka berharap jiwa tetap hidup, identitas tidak hilang, dan keberadaan manusia tidak lenyap begitu saja. Mumi adalah simbol harapan akan keabadian. Menariknya, jika kita pikirkan lebih jauh, manusia modern sebenarnya tidak jauh berbeda. Kita mungkin tidak membungkus tubuh dengan kain linen, tapi kita menyimpan foto, merekam video, menulis nama di batu nisan, dan meninggalkan jejak di internet. Semuanya dilakukan untuk satu tujuan yang sama, yaitu agar kita tidak dilupakan. Bangsa kuno menggunakan mumi untuk melawan lupa dan waktu, dan manusia modern menggunakan teknologi. Caranya berbeda, tapi keinginannya sama. Jadi ketika kita melihat mumi di museum, jangan hanya melihatnya sebagai mayat tua, lihatlah ia sebagai pesan dari masa lalu yang berkata, kami ini pernah hidup, kami ini pernah bermimpi, dan kami ini ingin tetap dikenang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang bangsa kuno, tapi tentang kita. Jika suatu hari nanti kita tiada, jejak apa yang ingin kita tinggalkan? Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka konten sains dan sejarah seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Kemudian follow sosial media gue lainnya dan komen-komen di bawah. Next, enaknya kita bahas apa lagi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.